Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Manajemen Keuangan dengan anggota yang pertama ada Selvi Ayu Marlintan, Adelia Dwi Puspitasari, Puji Rahayu Ningsih, Farid Ardiansah, dan Fidela Ardelia Damayanti. Di sini saya sebagai perwakilan untuk menjelaskan bab yang terkait dengan sumber-sumber penawaran modal. Berikut adalah penjelasannya. Sumber-sumber penawaran modal. Sumber intern atau internal source. Sumber modal ditinjau dari asalnya. Pada dasarnya dapat dibedakan dalam sumber intern dan sumber eksternal. Sumber intern adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan tersebut. Sumber intern dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, yaitu keuntungan atau laba yang ditahan disebut retained net profit, dan penyusutan disebut depreciation. Berikut penjelasan laba ditahan. Besarnya laba yang dimasukkan dalam cadangan atau laba ditahan selain tergantung kepada besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu, juga tergantung dividend policy dan plowing back policy yang dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan. Pada umumnya, pelaksanaan plowback policy atau polis penanaman kembali dalam perusahaan didasarkan pada pedoman-pedoman sebagai berikut. Yang pertama, plowback hendaknya dijalankan selama keuntungan dapat diinvestasikan kembali dengan rate of return yang lebih tinggi daripada cost of capitalnya. Kedua, plowback hendaknya dapat menstabilisir dividen. Ketiga, plowback hendaknya merupakan persiapan untuk menghadapi keadaan darurat atau ekspansi. Berikutnya ada depresiasi. Berikut penjelasannya. Sumber intern selain berasal dari laba atau cadangan juga berasal dari depresiasi. Besarnya depresiasi setiap tahunnya adalah tergantung kepada metode depresiasi yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Sementara sebelum depresiasi tersebut digunakan untuk mengganti aktiva tetap yang akan diganti, dapat digunakan untuk membelanjai perusahaan meskipun waktunya terbatas sampai saat pengganti tersebut. Selama waktu itu depresiasi merupakan sumber penawaran modal di dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada sumber eksternal atau external source. Sumber eksternal adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan yang sebagaimana diuraikan di muka, bahwa metode pembelanjaan di mana usaha pemenuhan kebutuhan modalnya diambilkan dari sumber-sumber modal yang berada di luar perusahaan dinamakan pembelanjaan dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari sumber eksternal adalah terdiri dari modal asing dan modal sendiri. Perbedaan modal asing dan modal sendiri. Yang pertama ada modal asing, yaitu modal yang memperhatikan kepentingannya sendiri, yaitu kepentingan kreditur. Modal yang tidak mempunyai pengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan. Modal dengan beban bunga yang tetap. Modal yang hanya sementara. Modal yang dijamin. Selanjutnya modal sendiri, yaitu modal terutama tertarik dan berkeselamatan kepentingan terhadap komunitas, kelancaran dan keselamatan perusahaan. Modal yang dapat mempengaruhi politik perusahaan. Modal yang mempunyai hak atas laba sesudah pembayaran bunga kepada modal asing. Modal yang waktunya tidak terbatas. Modal yang menjadi jaminan. Selanjutnya ada supplier, bank, dan pasar modal sebagai sumber ekstern umum. Yang pertama, saya akan menjelaskan supplier. Supplier memberikan dana kepada suatu perusahaan di dalam bentuk penjualan barang secara kredit, baik untuk jangka pendek yaitu kurang dari 1 tahun maupun untuk jangka menengah lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Selanjutnya bank. Bank adalah lembaga kredit yang mempunyai tugas utama memberikan kredit di samping pemberian jasa-jasa lain di bidang keuangan. Kredit yang diberikan bank dapat dalam bentuk kredit jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
Dalam bank dikenal dengan 3R dan 5C, adapun 3R dalam penilaian penggunaan kredit oleh bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, retur. Bank harus menilai bagaimana kredit yang diperoleh dari bank tersebut akan digunakan oleh perusahaan pemohon kredit. Kedua, repayment capacity. Bank harus menilai kemampuan perusahaan pemohon kredit untuk dapat membayar kembali pinjamannya. Yang ketiga, risk-bearing ability. Bank harus menilai apakah perusahaan pemohon kredit mempunyai kemampuan cukup untuk menanggung risiko kegagalan yang berkaitan dengan kredit tersebut. Bank harus mengetahui jaminan yang diberi atas pinjaman oleh pemohon kredit. Pedoman 5C dalam penilaian penggunaan kredit. Yang pertama, karakter, yaitu watak dan kejujuran pimpinan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban finansialnya. Kedua, capacity, kemampuan pimpinan dan staf perusahaan dalam bidang manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya. Ketiga, kapital, posisi finansial perusahaan secara keseluruhan. Keempat, kolateral, besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank. Yang terakhir, condition, bank menilai seberapa jauh pengaruh dari adanya suatu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi atau pengaruh dari tren ekonomi terhadap prospek perusahaan pemohon kredit khususnya dan prospek industri. C. Pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah suatu pengertian abstrak yang mempertemukan dua kelompok yang saling berhadapan, tetapi yang kepentingannya saling mengisi, yaitu calon pemodal atau investor di satu pihak dan emiten yang membutuhkan dana jangka menengah atau jangka panjang. Fungsi dari pasar modal adalah mengalokasikan secara efisien arus dana dari unit ekonomi yang mempunyai surplus tabungan kepada unit ekonomi yang mempunyai defisit tabungan. Untuk mengendalikan pengendalian pasar modal sesuai kebijakan yang digariskan oleh pemerintah, dibentuk Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Berikut adalah tugas Badan Pengawas Pasar Modal. Yang pertama, mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum. Kedua, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga seperti Bursa Efek, lembaga clearing, reksadana, perusahaan efek. Ketiga, memberikan pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Perusahaan penjamin emisi efek mempunyai tugas pokok menjamin penjualan efek yang diemisikan sesuai dengan syarat yang tercantum di dalam perjanjian emisi efek. Secara luas dapat dikatakan bahwa fungsi perusahaan menjamin emisi efek atau underwriter company atau sering disebut dengan investment bank adalah A. Bearing risk, yaitu mengambil alih atau menanggung resiko terhadap turunnya harga pasar dari efek antara waktu di mana perusahaan menjamin efek membayarkan dananya kepada pemodal terakhir. B. Menjual efek kepada pemodal dan untuk mendapatkan selling commission. C. Memberikan nasihat kepada emiten mengenal jenis efek yang kapan sebaiknya emisi dilakukan bagi para pemodal. D. Bersama-sama dengan emiten, perusahaan menjamin emisi menetapkan harga jual dari efek-efeknya. E. Stabilisator pasar selama periode di mana emiten berusaha untuk menstabilkan harga pasar dan untuk mendorong kepercayaan pemodal terhadap emisi tersebut. Sebab kalau harga pasar turun, dia akan menderita kerugian. Sumber penawaran modal menurut cara terjadinya. Sumber penawaran modal selain ditinjau dari asalnya dapat pula ditinjau menurut cara terjadinya. Ditinjau dari cara terjadinya, sumber penawaran modal dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Tabungan dari subjek-subjek ekonomi.
2. Penciptaan atau kreasi uang atau kredit oleh bank. 3. Identifikasi daripada penggunaan uang. Yang pertama, tabungan. Dimaksud dengan mengerti menabung menurut ilmu ekonomi ialah tidak mengkonsumir pendapatan atau sebagian dari pendapatannya. Dengan demikian, maka tabungan ialah pendapatan yang tidak dikonsumir dari pendapatannya atau pendapatan yang tidak bisa dikonsumir. Tabungan dapat digunakan untuk keperluan konsumsi dan dapat pula digunakan untuk investasi. Tabungan yang digunakan untuk kepentingan konsumsi tidak membesarkan dana modal, sedangkan tabungan yang digunakan untuk investasi untuk memperbesar dana modal. 2. Penciptaan atau kreasi uang atau kredit oleh bank. Sebagai sumber kedua dari penawaran modal adalah penciptaan atau kreasi uang atau kredit oleh bank. Yang dapat menciptakan uang itu tidak hanya bank sirkulasi, tetapi juga bank-bank dagang dengan menciptakan uang giral. Intensifikasi penggunaan uang. Cara ini dapat dilakukan oleh bank dengan meminjamkan kembali uang-uang yang dipercayakan atau disimpan perusahaan-perusahaan. Produksi dapat menginvestasikan penggunaan uang yang sementara menganggur, misalnya dengan meminjamkan kepada perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan. Cara pemindahan modal. Pemindahan modal dapat dilakukan dengan secara langsung dan secara tidak langsung. Cara pemindahan langsung ialah cara pemindahan di mana pembentuk modal langsung memberikan modal langsung yang dibentuknya kepada perusahaan atau pihak yang membutuhkannya. Sedangkan cara pemindahan tidak langsung ialah cara pemindahan di mana pembentuk modal tidak secara langsung memberikan modalnya kepada perusahaan yang membutuhkannya melalui penyerahannya melalui suatu lembaga kredit yang diterima secara langsung dari pembentuk kekayaan atau modal disebut kekayaan tangan pertama. Sedangkan kekayaan yang diterima secara tidak langsung dari pembentuk kekayaan disebut kekayaan tangan kedua. Sekian dari kami, terima kasih.